Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Teman-teman, jadi dalam video singkat ini izinkan saya menjelaskan tentang isi dari video pembelajaran yang akan muncul nantinya. Jadi video yang akan saya jelaskan itu berjudul Islam dan Pendidikan. Saya akan menjelaskan bagaimana Islam dan pendidikan itu saling berkaitan. Di bawah naungan Bapak dosen yaitu Bapak Bayu Mujarimin MPDI. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan bagaimana Islam dan pendidikan sebagai pedoman dalam hidup. Saya Muhammad Malik Arayan dari kelas 1B Pendidikan Agama Islam. Selamat menonton video. 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah kaitan Islam dan pendidikan. Jadi di dalam topik itu nantinya saya akan membahas bagaimana Islam dan pendidikan itu bisa saling berkaitan. Apakah hanya dikaitkan saja ataukah memang keduanya memiliki kaitan yang tak dapat dipisahkan. Yang kedua ada ilmu dunia atau ilmu akhirat. Nah, ini seringkali kita jumpa nih, seringkali dipertanyakan oleh orang tua, guru, ustadz kita. Nah, ilmu dunia atau ilmu akhirat nantinya akan saya bahas. Bagaimana sih cara menentukan mana yang lebih penting atau bagaimana cara menentukan mana yang prioritas antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang ketiga ada metode pendidik dalam mendidik murid. Nah, di dalam topik ketiga nantinya saya akan menjelaskan tentang metode-metode pendidik seperti metode Sokratik, metode Armaik. Nah, selain metode-metode pendidik, saya juga akan menjelaskan apa metode pendidik yang tidak saya setujui seperti kekerasan dan lain sebagainya. Nah, sekarang masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu apa kaitan Islam dan pendidikan. Kita semua tahu bahwa Islam dan pendidikan itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena Islam sendiri sangat erat dengan yang namanya pendidikan. Nah, kenapa? Karena Islam ingin kita menjadi manusia yang terdidik, bernalar, bermoral, memiliki spiritual yang baik, intelektual yang baik, juga sosial yang bagus. Nah, dalam penjelasan ini ada tiga intisari yang bisa kita serap. Yang pertama, manusia secara utuh baik secara spiritual, intelektual maupun sosial. Baik secara spiritual sering kita jumpai di dalam pondok pesantren misalnya. Di situ santri-santri dilatih dan untuk terdidik secara spiritual, dekat kepada Allah, melakukan sholat 5 waktu, setoran hafalan, ziyadah dan lain sebagainya. Tapi perlu kita bedakan mana yang spiritualnya kuat dan mana yang hanya beribadah karena takut. Jadi sering kali kita jumpai di dalam pondok pesantren misalnya, santri-santri itu beribadah bukan karena memang spiritual mereka baik, tetapi karena mereka takut. Takut kenapa? Mereka takut dipukul, mereka takut kena hukum, mereka takut diapa-apain sama ustadznya jika tidak melakukan kegiatan istimai pondok, seperti halnya sholat di masjid atau mungkin setoran ziyadah. Nah, itu perlu kita bedakan mana yang memang spiritualnya sudah bagus dan mana yang beribadah karena rasa takut. Yang kedua, ada yang namanya intelektual. Intelektual itu harus dilatih. Kenapa? Karena intelektual itu penting. Seorang siswa, mahasiswa, murid yang ada di dalam dunia pendidikan itu harus memiliki intelektual yang baik. Mereka harus bisa berpikir secara kritis, mereka harus bernalar bagus. Mereka selain intelektual, mereka juga harus bermoral. Kenapa? Karena intelektual saja tidak cukup. Jika memang mereka hanya pintar tetapi tidak bermoral, maka hancur kelakuannya. Jadi intelektual itu bukan hanya sekedar pintar saja, bukan hanya sekedar pandai berbicara saja, tapi juga tentang bagaimana dia bisa mengkondisikan antara apa yang dibicarakan dan apa yang mereka perbuat. Yang terakhir ada sosial. Bagaimana mereka bisa baik secara sosial? Itu biasanya kita lihat secara interaksi nih. Kita punya kawan, kita punya keluarga, kerabat, sahabat. Nah, bagaimana kita bisa baik sama mereka? Baiknya dalam artian bersikap sesuai pada tempatnya. Jika sedang di dalam instansi pendidikan seperti SMK, SMP, SD, tempat kuliah, bertemu dengan dosen, guru, kita harus bersikap bagaimana? Jika sedang di luar sekolah, bertemu dengan kawan atau bertemu dengan dosen di luar sekolah, di luar kampus, kita harus bersikap bagaimana? Pentingnya dalam ilmu sosial adalah bagaimana kita menempatkan diri kita sesuai dengan tempatnya. Masih berkaitan dengan Islam dan pendidikan, yaitu apa kaitan Islam dan pendidikan? Saya kutip sebuah kalimat dari Paulo Freire yang berbunyi, "Education does not change the world. Education change people, people change the world." Nah, edukasi, pendidikan itu tidak dapat mengubah dunia secara langsung. Jadi tidak bisa yang namanya pendidikan, edukasi itu mengubah dunia. Tetapi edukasi itu mengubah kita, orang, mengubah people. Nah, kita sebagai manusia, sebagai orang yang telah dapat pendidikan, yang telah terdidik, itu adalah tugas kita untuk mengubah dunia. Nah, yang kedua adalah mana yang utama, ilmu akhirat atau ilmu dunia.
Sering kali kita jumpai pertanyaan ini di kalangan kita, terutama mahasiswa ataupun orang yang baru lulus dari sekolah menengah atas. Perlu kita tanya dulu, apa sih fungsi keduanya? Pertama, ilmu dunia. Ilmu dunia berfungsi untuk menjadi alat yang membangun peradaban yang bermanfaat. Sedangkan ilmu agama membimbing hati dan arah hidup. Karena yang utama adalah keseimbangan, keduanya dengan niat yang lurus. Jadi, menurut saya pribadi, ilmu akhirat dan ilmu dunia itu bisa dikatakan seimbang. Tidak bisa kita hanya mementingkan akhirat, tidak bisa kita hanya mementingkan dunia. Karena kenapa? Dua-duanya punya porsi masing-masing. Selagi kita masih hidup di dunia, maka yang namanya ilmu dunia itu sangat amat dibutuhkan. Sedangkan ilmu akhirat, apa fungsinya? Apakah kita akan berhidup lama di akhirat menggunakan ilmu akhirat itu? Tidak seperti itu. Ilmu akhirat fungsinya untuk menopang ilmu agama tadi, untuk menopang ilmu dunia tadi, maaf. Untuk menopang ilmu dunia. Jadi ilmu dunia itu ditopang dengan ilmu akhirat sehingga seimbang. Apapun yang kita lakukan di dunia ini atas dasar ilmu akhirat, atas dasar agama, sehingga kedepannya nanti kita tidak akan melenceng dari agama dan syariat kita. Seorang Socrates yang mana beliau menyebutkan the only true wisdom is in knowing you know nothing. Jadi kebijaksanaan, satu-satunya kebijaksanaan adalah mengetahui bahwa diri kita itu sebenarnya belum mengetahui apapun. Jadi di dalam dunia pendidikan, semakin jauh kita belajar, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membaca buku, maka akan semakin kita ketahui bahwasannya kita belum mengetahui apa-apa. Selanjutnya yang ketiga dan terakhir adalah metode apa yang paling tepat dalam mendidik. Nah, di sini sudah saya kutip dua metode dalam mendidik. Yang pertama ada metode Sokratik. Bisa dibaca penjelasannya yaitu teknik dialog interaktif antara guru dan siswa yang berfokus pada pengajuan pertanyaan mendalam untuk merangsang pemikiran kritis, mendorong siswa untuk menggali keyakinan mereka sendiri dan mencapai pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua ada sistem pendidikan dari Carl Rogers dan Abraham Maslow. Nah, bisa disingkat sebagai berakar pada teori humanistik yang berfokus pada siswa sebagai individu yang unik dan memiliki potensi untuk berkembang. Jadi keduanya memiliki metode yang berbeda. Metode Sokratik itu lebih berfokus kepada pemikiran siswa. Jadi tugas guru adalah memberikan dialog, memberikan pertanyaan kepada siswanya agar terjadi sebuah pemikiran di sana. Jadi siswa disuruh melakukan problem solving atau pemecahan masalah sehingga bisa dilihat bagaimana nalarnya menyelesaikan masalah, bagaimana cara siswa tersebut berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk metode Carl Rogers dan Abraham Maslow itu mungkin lebih menekankan kepada individu mahasiswa itu sendiri atau individu siswa itu sendiri, lebih mandiri, lebih individual. Jadi mahasiswa ataupun siswa itu bereksplor dengan mengandalkan dirinya sendiri. Berbeda dengan Sokratik. Di metode pendidikan Sokratik, guru ikut andil sehingga murid ataupun mahasiswa itu bisa dengan bimbingan guru bisa berpikir lebih kritis dan bernalar. Sedangkan Carl Rogers itu lebih menekankan kepada pendidikan individu. Dari tiga topik yang sudah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwasanya dengan ilmu kita mengenal dunia, sedangkan dengan iman dan akhlak kita mengenal makna hidup. Jadi Islam dan pendidikan akan selalu memiliki kaitan erat. Keduanya tak dapat dipisahkan, tak dapat dialahkan. Maka cobalah untuk menyambungkan, cobalah untuk menggabungkan keduanya di dalam hidup kita. Saya Muhammad Malik Aroyan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.